Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Mega Anggraini. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Upaya Tiongkok dalam mencapai kepentingan energi di wilayah Arktik. Pertama, yaitu latar belakang, dimulai dengan Chinese Dream sebagai visi dari kepemimpinan Xi Jinping pada saat ini yang berguna bagi partai dan negaranya. Hal ini disebabkan karena Chinese Dream merupakan pemikiran strategis yang dapat mengembangkan sosialisme dan juga karakteristik Tiongkok. Untuk mewujudkan visi ini, di tahun 2013, Presiden Xi Jinping menginisiasi One Belt One Road atau saat ini kita kenal sebagai Belt Road Initiative atau BRI. BRI sendiri lahir dikarenakan kebutuhan Tiongkok akan energi untuk industrinya yang akan mendopang pertumbuhan ekonomi. Umumnya, kawasan yang memiliki sumber daya energi terletak pada kawasan Asia Tenggara, Asia Tengah, dan juga kawasan Timur Tengah. Untuk kawasan Asia sendiri memiliki potensi sumber daya yang melimpah, namun harganya lebih mahal serta pendistribusian minyak itu terganggu. Untuk kawasan Timur Tengah memiliki sumber daya energi yang melimpah, harganya jauh lebih murah, akan tetapi dikarenakan perpolitikannya yang tidak stabil menghambat jalur distribusi minyak. Dengan alasan tersebut, Tiongkok mulai mencari kawasan alternatif lain dalam memenuhi pasokan energinya. Alternatif bagi Tiongkok adalah kawasan Arktik. Wilayah ini memiliki 87% minyak dan gas bumi atau kurang lebih 360 miliar barel yang terdapat pada 7 provinsi. Menurut Badan Geologi Amerika Serikat, terdapat 13% minyak konvensional dunia dan juga 30% sumber gas yang belum ditemukan. Tiongkok mulai memasuki kawasan Arktik di tahun 1990-an hingga kurun tahun 2000, Tiongkok tidak melakukan aktivitas apapun di kawasan ini. Di tahun 2007, Tiongkok mengajukan diri sebagai observer pada Arctic Council dan mendapatkan observer secara tetap. Di tahun 2013, Tiongkok kembali mengajukan diri sebagai observer dan mendapatkan observer tetap pada tahun tersebut di bulan Mei 2013. Dengan status ini, Tiongkok secara intens meningkatkan hubungan diplomatik, kerjasama dengan beberapa negara Eurasia, dan juga kegiatan ekonomi di kawasan Arktik. Umumnya kerjasama Tiongkok didominasi oleh Rusia. Hal ini disebabkan karena Rusia memiliki cakupan wilayah yang luas dan sumber daya yang cukup. Bukti dominasi ini dengan adanya kebijakan Russian New Arctic Strategy. Selain itu, Kanada sebagai mitra kerjasama Tiongkok juga mengeluarkan kebijakan Canada's Northern Strategy and Arctic Foreign Policy sebagai bentuk kecemasan akan kedaulatannya yang terganggu oleh aktivitas Tiongkok di wilayah Arktik. Pada tahun 2015, melalui Menteri Luar Negerinya, Tiongkok menggambarkan diri sebagai Near Arctic State. Penggambaran ini menunjukkan secara geografis Tiongkok berada jauh dari kawasan Arktik, akan tetapi Tiongkok akan menjadi salah satu negara yang dekat dan juga membantu dalam tatanan pemerintahan Arktik. Penggambaran ini dikecam tegas oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, meskipun Tiongkok sebagai observer tidak memiliki kedaulatan di wilayah Arktik. Untuk mempertegas kegiatannya, di tahun 2018, Tiongkok mengeluarkan kebijakan Silk Polar Road dan resmi dalam white paper yang berfokus di kawasan Arktik. Keikutsertaan dan peran Tiongkok dalam kawasan Arktik dalam mencapai kepentingan energi menjadi isu penting untuk dibahas dikarenakan adanya jarak baik dari segi geografis maupun politik, serta adanya tantangan yang harus dihadapi Tiongkok. Meskipun Tiongkok memiliki hak dan kewajiban sebagai observer dalam berperan dan beraktivitas, bukan berarti Tiongkok dapat dengan mudah mengakses kawasan Arktik tanpa adanya halangan. Rumusan masalah, minyak dan gas bumi merupakan komoditas ekonomi dan politik. Hal ini menjadikan energi menjadi subjek intervensi pemerintah yang cukup signifikan. Sebagai negara industri, Tiongkok memerlukan pasokan energi dalam jangka waktu tertentu untuk menyokong pertumbuhan ekonominya. Kekhawatiran Tiongkok terhadap energi menjadi awal mula lahirnya inisiasi BRI, serta aktivitas Tiongkok juga dipermudah sejak negara ini mendapatkan status observer secara tetap pada Arctic Council di tahun 2013. Selain itu, Tiongkok pun juga merumuskan kebijakan Silk Polar Road seiring dengan diresmikannya white paper di tahun 2018 tentang Arktik untuk kepentingan energinya. Adapun tantangan dan hambatan yang dialami Tiongkok seperti respon dari beberapa negara layaknya Amerika Serikat, Rusia, dan juga Kanada. Hal ini dikarenakan sebagian besar negara ini merasa kedaulatannya terancam dengan aktivitas yang dilakukan Tiongkok di kawasan Arktik. Pertanyaan penelitian di sini, peneliti adalah bagaimana upaya yang dilakukan Tiongkok dalam mencapai kepentingan energi di wilayah Arktik pada masa pemerintahan Xi Jinping. Adapun tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan langkah serta upaya yang diambil oleh Tiongkok
dalam mencapai kepentingan energinya di wilayah Arktik. Dan dilanjutkan dengan manfaat penelitian, yaitu ada dua, secara akademis dan secara praktis. Untuk secara akademis sendiri memberikan kontribusi secara dan juga menambah pengetahuan dalam bidang keilmuan di ilmu hubungan internasional, khususnya mengenai konsep serta persepsi dalam melihat aktivitas dan juga sikap dari negara, lalu tindakan yang diberikan terhadap suatu fenomena yang terjadi dalam lingkungan dunia internasional. Untuk praktisnya sendiri, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat berguna bagi pembaca dalam memperdalam wawasan mengenai jalur sutra yang mana menjadi pionir bagi Tiongkok dalam kejayaannya seperti saat ini. Selanjutnya itu tunjangan pustaka. Dalam penyusunan serta sumber dari tulisan ini, peneliti merujuk pada beberapa tulisan jurnal maupun skripsi hasil penelitian pada sebelumnya. Untuk jurnal pertama yaitu tulisan dari Stephanie Pizard yang berjudul The New Geopolitics of the Arctic, Russia's and China's Evolving Role in the Region, yang mana tulisan ini menjelaskan evolusi serta peran dari Rusia dan Tiongkok di kawasan Arktik. Adapun tulisan ini berkontribusi untuk menjelaskan kaitan dan keterlibatan Rusia dan juga Tiongkok di wilayah Arktik. Yang kedua yaitu tulisan dari Tom Russert yang berjudul Russia's China's Policy in the Arctic, yang mana di sini peneliti menemukan tipe-tipe dari kerjasama, yaitu untuk kerjasama Rusia dan juga Tiongkok lebih pada pragmatic partnership. Adapun kontribusi tulisan ini pada penelitian ini yaitu menjelaskan bentuk atau tipe kerjasama yang biasanya dilakukan oleh negara-negara dalam menjalin hubungan. Yang ketiga yaitu tulisan dari Taisaku Ikeshima yang berjudul China's Interest in Arctic Trade or Opportunity, ini menjelaskan hak-hak yang harusnya didapatkan oleh Tiongkok pada kawasan Arktik sebagai observer. Tulisan ini berkontribusi dalam menjelaskan alasan Tiongkok dalam menjalin kerjasama dengan Kanada dan juga Rusia, serta menjelaskan sikap atau perilaku Tiongkok dalam memilih rekan kerjasamanya. Tulisan yang keempat yaitu Wenran Jiang dengan judul China's Global Quest for Energy Security. Tulisan ini berkontribusi dalam menjelaskan adanya keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan juga energi, serta dampak dari kebijakan luar negeri yang diputuskan pemerintah Tiongkok sebelum pemerintahan Xi Jinping. Adapun studi pustaka yang terakhir yaitu dari Kong Song Lip yang berjudul China's Arctic Policy and the Polar Sea Erosion Vision. Tulisan ini menjelaskan apa saja kebijakan Tiongkok di Arktik, lalu Polar Sea Erosion Vision ini seperti apa. Adapun kontribusinya dalam penelitian ini yaitu menjelaskan kebijakan Tiongkok yang berfokus di kawasan Arktik seperti Silk Polar Road dengan tantangan dan hambatan yang ada. Selanjutnya kerangka konseptual. Di sini peneliti mengambil diplomasi energi sebagai kerangka konseptualnya. Diplomasi energi merupakan langkah, strategi ataupun upaya dalam mencapai kepentingan energi bagi sebuah negara. Diplomasi energi erat kaitannya dengan kebijakan luar negeri, kebijakan pembangunan, perdagangan bilateral dan juga bantuan militer. Dapat dikatakan bahwa penggunaan kebijakan luar negeri ini untuk mengamankan akses ke pasokan energi di luar negeri, serta mempromosikan kerjasama dalam sektor energi seperti dengan beberapa negara seperti Rusia, Kanada, Denmark, Finlandia, dan juga Islandia, sehingga negara dapat merilis kebijakan luar negeri dan juga ikut serta dalam forum internasional. Selanjutnya metode penelitian. Di sini ada 4. Yang pertama pendekatan dan jenis penelitian. Di sini pendekatannya yaitu pendekatan kualitatif, di mana menjelaskan makna data atau informasi yang tidak dapat dijelaskan melalui angka. Untuk jenis penelitiannya yaitu penelitian deskriptif yang menjelaskan fenomena-fenomena sosial secara detail dan menyeluruh. Untuk yang kedua itu batasan masalah. Batasan masalah di sini itu lebih pada aktivitas yang dilakukan Tiongkok di kawasan Arktik. Untuk batasan waktunya dari 2013 hingga 2019. 2013 diambil dikarenakan BRI diinisiasi pas di tahun 2013, dan untuk akhir 2019 dilihat dari sejauh mana upaya Tiongkok sejak dirilisnya white paper dan juga kebijakan Silk Polar Road di tahun 2018. Yang ketiga yaitu unit analisis, ekspansi dan juga tingkat analisis. Untuk unit analisisnya sendiri yaitu upaya Tiongkok dalam mencapai kepentingan energi di kawasan Arktik. Untuk unit ekspansinya lebih pada tantangan yang dihadapi oleh Tiongkok dalam mencapai kepentingannya. Untuk tingkat analisisnya pada sistem internasional. Hal ini dikarenakan banyaknya interaksi negara-negara di penelitian ini. Selanjutnya sistematika penulisan. Bab pertama yaitu penggambaran kasar penelitian yang memuat latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konsep dan juga metode penelitian. Bab kedua, kepentingan energi Tiongkok di kawasan Arktik, memaparkan sejumlah kepentingan energi Tiongkok dalam pembangunan ekonomi dan juga Arktik secara umum. Untuk bab ketiga, tantangan Tiongkok di Arktik, yaitu mendeskripsikan hubungan dan aktivitas Tiongkok dengan negara-negara di Arktik seperti Rusia, Kanada, dan juga Denmark. Untuk bab keempat yaitu upaya Tiongkok dalam mencapai kepentingan energi di wilayah Arktik. Pada bab ini menganalisa lebih jauh dan lebih dalam serta menggali informasi baru agar dapat menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan kerangka konsep yang telah dipilih. Untuk bab kelima yaitu penutup, yang mana merupakan ringkasan dari jawaban penelitian yang telah ada.
Demikianlah presentasi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.